Kemarin sempat aku rawat, sempat jatuh dari kasur. Akhirnya aku telepon majikan aku Take jam 2 lebih, jam 2 malam lebih. Assalamualaikum, alhamdulillah udah selesai buat sholat. Hari ini sholatnya di tempatnya Ayah. Aku mau pakai handbody, ini udah selesai pakai skincare. Jadi tiap malam rutinitas tiap malam itu di tempatnya Ayah ya. Jadi pakai body serum dari Azrina. Itu lagi mainan kartu di ruang tamu bareng sama tangga Titi kecil. Pasti kalian yang udah ngikutin vlog lama pasti paham kalau Titi itu tuh temennya Ai kalau main kartu pas malam. Jadi kalau siang Ai itu aku temenin biasanya sama Take. Terus kalau malam ya sama mereka kalau main kesini. Ini tuh body serumnya langsung meresap, enak dipakai. Di vlog sebelumnya aku udah bilang tentang kondisi kakek selanjutnya ya. Jadi kita baru dapat kabar itu hari Senin pagi, karena hari Sabtu Minggu itu majikan aku Take ngubungin kamu yang rawat kakek itu nggak ada balasan atau jawaban, mungkin karena sibuk ya. Jadi baru bisa ngubunginnya itu Senin pagi. Terus Senin pagi kita dapat kabar bahwa kakek itu kondisinya itu memprihatinkan. Ya, lambungnya itu memang bermasalah. Memang ada yang bilang katanya itu karena ya yang aku bilang kemarin, green tea yang diseduh terlalu kental, karena permintaannya kakek kan seperti itu. Kalau nggak kental beliau tuh marah-marah, nggak mau minum kayak gitu. Sedangkan kalau kental pun juga nggak bagus juga buat lambung, apalagi lambung yang udah kena asam lambung, bahaya. Jadi sebisa mungkin ya harus dihindari. Body serumnya Azrina ini udah halal BPOM, terus juga langsung meresap di kulit. Ini bisa mencerahkan dan bisa menghaluskan kulit badan kalian. Jadi kulit yang hitam-hitam kayak kulit aku ini bisa bersih nanti sama Azrina. Kita lihat ke depannya ya, semoga aja bener-bener bisa bersih. Yuk tak ajak buat ke lantai 3, kita jemur pakaian. Oh ya, ada yang lupa. Ini tuh lip serum dari Azrina juga, cuman ini tuh Kiara punya. Ini ya, tak kasih lihat dalamnya itu seperti apa. Jadi aku tiap malam aku pasti pakai serum ini biar bibir tuh nggak terlalu hitam. Kayak ini ya serumnya. Jadi kalian bisa screenshot ya. Kalau mau beli kalian bisa beli di link
yang aku taruh di deskripsi box aku ya. Ini punya Kiara punya, dan ini salah satu serum yang bikin kulit bibir kita itu enggak kering. Apalagi di Taiwan sini udah musim panas ya. Nah, ini kita kasih lihat. Kiara kayak gini. Tinggal diaplikasiin ke sini. Ini tuh ada aplikator yang bikin kita mudah untuk aplikasikan ke kulit bibir. Jadi nggak perlu pakai lipstick yang bikin warna hitam kalau dipakai tiap hari. Aku selalu lebih baik perawatan daripada make up atau didempul. Bukan karena aku nggak suka make up ya, tapi karena aku ya sukanya kayak gini. Lebih baik tuh dirawat, jadi terlihat alami dan nggak perlu didempul. Oke lah guys ya, tak ajak ke lantai 3. Oh ya, buat teman-teman yang Taiwan, aku punya sedikit rezeki sama Ai dari Indomani, perusahaan Indomani sama Indo Daily. Kalian bisa tulis komentar di bawah kota mana kalian di Taiwan. Misal, Ai salam dari Taichung, Ai salam dari Chiayi. Nanti aku bakal pilih acak buat dapetin paket $299 Taiwan dari Indo Daily. Caranya gampang banget kan, ini rezeki dari Indo Daily dan aku sama Ai buat kalian semua. Nanti aku akan pilih 4 orang pemenang ya. Nah, di sini aku sambil lipatin bajunya majikan aku ya, tante. Jadi dulu itu sebelum aku izin sama majikan kalau sholat di kamarnya, yaitu di kamarnya Ai, itu aku sholatnya di lantai 3 ini. Jadi aku ada karpet, terus masih belum ada sajadah juga ya, karena aku bawanya juga pakai taplak kecil, takutnya tuh nggak dibolehin sama majikan. Jadi aku bawa taplak kecil, tapi aku tetap bawa rukuh, surat yasin ya. Terus di sini aku tahu kalau aku emang diizinin buat sembahyang, tapi kan aku nggak mungkin di kamarnya atau kayak gimana, takutnya nanti mengganggu privasinya ya. Terus lama-lama aku Ai tanya, kok kamu sering banget ke lantai 3? Ke lantai 3 kesana sini kayak gitu. Aku bilang sama Ai kalau ya aku sembahyang. Di sini tuh aku ada tuntutan untuk kewajiban aku setiap harinya tuh 5 kali. Jadi subuh, makan siang, terus sore, terus maghrib sama malam, jadi 5 kali. Mikirnya Ai itu kok sering banget ke lantai 3 tuh, kenapa, ada urusan apa? Akhirnya aku cerita, malah sama majikan aku takut sama Ai itu diizinin, malah suruh nyalain AC-nya karena takutnya nanti kita pakai ruku pas sajadah kayak gitu tuh pengap. Sampai pertama kali aku dibolehin itu di kamarnya Ai buat sembahyang atau buat salat ya, tak nggak sengaja itu majikan aku takut membuka pintunya, terus dia langsung kaget, loh ini anak ngapain? Sama Ai langsung dipanggil, Awe itu lagi sembahyang, lagi sholat. Jadi awal-awal aku sholat di sini tuh kayak gitu guys. Tapi yang penting satu, kalian harus izin. Pertama ke agensi, kedua ke majikan. Jadi sebelum diantar ke majikan, itu kalian udah bilang sama agensi. Agensi akan ngebantuin kalian buat ngejelasin ke majikan kalau kalian itu harus ada sholat, kayak gitu. Jadi aku dulu emang seperti itu. Jadi kalau kalian benar-benar niat ya, kerja sambil ibadah, insya Allah kok dilancarkan, diperbolehkan juga. Karena sekarang semua majikan juga kebanyakan juga pemerintah mengiyakan kalau sembahyang diperbolehkan. Terus kalau Idul Fitri juga diizinkan untuk buat sholat bareng, sholat id kayak gitu. Jadi sekarang itu pemerintah itu sekarang udah pada nggak ada yang namanya mendiskriminasi ya antar agama, perbedaan kayak gitu. Udah kebanyakan sekarang majikan udah ngebolehin buat sembahyang, buat sholat. Kalau puasa nggak semua majikan ngebolehin ya, tapi kalau sholat insya Allah. Jadi buat yang mau berangkat biasanya itu pandangannya ya seperti itu ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalau di rumahnya Ai jam segini tuh kegiatannya seperti ini.
Jadi sambil ngebantuin majikan aku. Tapi kalau tahu majikan aku dilipetin kayak gini bajunya, dia tuh nggak mau, pasti langsung diambil. Kayak ketahuan lagi ngelipetin masih setengah kayak gini, terus dia tahu-tahu datang langsung diambil. Katanya nggak boleh bantuin ngelipetin bajunya dia. Tapi kasihan ya kalau majikan aku tuh pulang-pulang udah capek, terus nggak ada yang ngelipetin bajunya, suruh cari istri ya nggak ada yang cari istri. Itu terkadang ya, saking sayangnya sama orang tua ya, mungkin sampai dirinya sendiri aja nggak dipikirin. Oh ya, tadi aku ngebahas tentang kesehatannya kakek ya. Jadi kesehatannya kakek itu lebih detailnya itu adalah karena lambungnya sekarang itu yang luka atau yang parah. Akhirnya majikan aku Take itu sempat tanda tangan penanganan buat ngebius satu badannya kakek. Soalnya kalau dimasukin endoskop itu katanya sakitnya luar biasa. Takutnya nanti kakek nggak kuat, kan kasihan juga. Akhirnya dibius satu badan, itu harus juga izin dari keluarga. Terus untuk perkembangannya di bagian kemaluannya kakek itu ada infeksi yang tumbuh, infeksi baru yang tumbuh. Mungkin ya karena terlalu pengap, pakai pempes panas, akhirnya ya nggak terlalu kena udara. Lagian kakek juga nggak mau pakai kolor, pakainya juga celana jeans. Ya wis, itulah kakek. Sayangnya cuman kakek itu lebih serius perawatannya sampai dirawat untuk 1 minggu ke depan. Kita bakal nggak ketemu kakek lagi. Rabu depan itu mestinya kita tuh udah 1 minggu, tapi malah ditambahin 1 minggu. Jadi sekitar 2 minggu kakek bakal di rumah sakit dapat perawatan khusus ya, karena sekarang kakek juga masih di ruang ICU, masih belum dipindah di ruang perawatan. Jadi Take pun kalau ke sana tuh nggak bisa masuk, aku pun ke sana juga nggak bisa masuk. Kita doakan aja semoga kakek itu lekas membaik, lekas sembuh, semoga ada mukjizat. Karena memang kemarin waktu aku ngerawat kakek itu terakhir di rumah, jadi hari Selasa, hari Rabu itu parah-parahnya kakek. Aku udah konfirmasi ke majikan, dan majikan itu serius banget buat nanganin kakek. Jadi kemarin itu langsung dipanggilkan ambulan. Kita gerak cepat karena kita nggak mau terlambat. Kakek itu kemarin sempat aku rawat, sempat jatuh dari kasur. Akhirnya aku telepon majikan aku Take jam 2 lebih, jam 2 malam lebih. Itu aku telepon majikan aku Take buat bantuin aku angkat. Keadaannya kan kita kan juga malam ya, stamina juga capek-capeknya. Jadi kakek itu malamnya sebelumnya itu jatuh dari kasur. Akhirnya aku nungguin kakek sampai paginya itu tak lihat badannya udah lemes, terus ngunyah makanan sarapan aja udah nggak kuat kayak gitu. Kita banyak-banyak mendoain kakek, semoga ada mukjizat yang terbaik buat kakek. Berita ini itu termasuk berita yang bikin sedih sebenarnya, karena kakek itu tipikal orang yang kalau sakit nggak pernah ngomong, kalau apapun nggak pernah mau mengeluh. Itu kakek tuh sama sekali nggak pernah. Jadi kalau aku yang ngerawat, aku pribadi yang ngerawat, tahu kakek kayak gini keadaannya tuh bener-bener ya Allah, apa aku kurang kalau ngerawat, padahal aku udah berusaha sebaik mungkin buat ngerawat kakek. Tapi ya emang dasarnya kakek tuh bandel. Ya setia menah ya, kalau inget kakek tuh pengen sedih, pengen nangis. Oke, aku mau ini turunin jemurannya majikan aku, lanjut buat besok pagi guys ya vlognya. Ini juga mau istirahat. See you next time, thanks for watching dan bye bye. Doain kakek guys ya, aku mohon doanya semoga kakek cepat sembuh, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum, bye bye.